Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus malas? Tidak. Tuhan Yesus sampai sekarang saya masih, bahkan dia masih jadi pendoa syafaat. Itu mendo masih ada, kita masih tidur. Yesus masih jadi pendoa syafaat bagi kita semua, supaya kita semua jangan binasa. Dia mempertahankan kita di hadapan Bapa dan setan yang merebut kita. Dia terus berdoa. Ya? Jadi mengapa Tuhan Yesus bertanya Petrus 3 kali? Karena Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus mau pastikan kepada Petrus bahwa Petrus benar-benar pulih baru melayani. Pulih untuk menggembalakan domba-dombanya. Ketika Petrus menjawab, "Yes Lord, you know that I love you." Tuhan bilang, "Feed my lambs." Ya, gembalakan domba-domba. Kita harus pulih supaya kita mengembalakan domba-domba kita dengan benar. Kita mentransferkan kasih agape, kasih Allah kepada domba-domba kita. Jangan kita transferkan kasih palsu yang datang dari neraka kepada anak-anak kita. Hancur. Makanya Tuhan bilang, "Hei Petrus, apakah engkau mengasihi saya?" "Ya Tuhan." Sampai 3 kali dia menangis. Menangis itu tanda bahwa dia bertobat sungguh-sungguh. Ya. Makanya saya ada pilek. Saya kalau press jangan marah. Tuhan Yesus mau kita mengembalakan domba. Kalau kita baca di Petrus itu, kita tidak lagi perlu baca, tapi yang jelas di situ Satu Petrus 5 ayat 1-3, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua, saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercaya kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu." Jadi teladan, jadi contoh. Bahkan di ayat itu terus ke bawah, Petrus bilang, "Saya sudah mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagiku." Jadi mengembalakan domba itu ada mahkota, ada upah. Jadi kita melayani Tuhan jangan karena upah, karena Tuhan Yesus sudah siapkan kita upah.
upah yang kekal, upah yang abadi, upah yang tidak dapat dimakan oleh ngengat apapun juga. Itu upah. Wow, kita akan dapat, ketika kita masuk surga, kita akan bersuka cita karena kita akan bergaya orang kaya, ya. Karena dapat upah, ada gaji. Seperti saya, walaupun gajinya kecil, tapi saya ada gaji. Saya jalan juga, saya mesti lompat. Iya kan? Kan ada gaji. Sedikit pun ada gaji. Ya. Nah, begitu juga di surga, kita akan bergaya karena kita ada upah. Bapak bilang, ini ambil upah apa? Mahkota. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Mahkota menginjil itu ada mahkotanya. Ya kita katanya, lihat saya injili orang ini, dia bertobat. Upahnya dapat makan puji. Di surga tidak ada upahnya. Kalau orang bilang, wah luar biasa, lu pemenang jiwa, terima kasih. Dalam hati Tuhan engkau dapat kemuliaan. Nah itu dapat upah. Tapi sudah susah. Amin. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita semua harus mengembalakan domba-domba. Karena itu semua kita harus dipulihkan dari rasa kepahitan, kedengkian, iri hati, cemburu buta. Ya, harus dilepaskan dari semua ini. Supaya apa? Kita memiliki kasih yang sempurna, kasih yang murni dari Allah, supaya di dalam kita bergaul satu dengan lain, kita bergaul dalam koridor kasih Allah yang sempurna. Amin. Semua mau mengalami kasih Allah yang sempurna. Amin. Haleluya. Karena itu bagaimana caranya? Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu tanda, sebagai salah satu tanda kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, coba kita baca di Yohanes 13. Ya, ayatnya saya tidak kasih masuk, tapi saya bacakan secara cepat. Ayatnya 34 dan 35. Di situ dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, anak-anak Yes, anak-anak VLC, yaitu supaya kamu anak-anak VLC saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi anak-anak VLC. Demikian pula anak-anak VLC harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa anak-anak VLC adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu sekalian semua, laki-laki perempuan, saling mengasihi. Tapi bukan erosnya tapi agapenya, kasih Allah yang sempurna. Itu yang harus diterapkan. Tenang, saya berdoa, kalau itu waktu Tuhan pas kasih. Jangan bicara kiri kanan, kau tidak lebih hebat dari Tuhan. Amin. Yang paling hebat itu Tuhan. Nikmati hidup ini. Kita sebagai murid Tuhan saya mau bilang begini, maksudnya begini. Dunia atau papa mama, siapa yang di sini yang papanya mamanya belum bertobat lah, ini maaf, baru lahir itu Yesus. Kristen, tapi belum terima Yesus begitu. Kalau semua sudah, kalau menepelokira sudah jadi aman. Ya, atau ya jelas kalau itu kita di sekolah, dunia sekolah kita, ya, dunia sekolah kita. Kalau kita di kampus, dunia kampus kita. Kalau kita sudah lulus, sudah tidak sekolah lagi, ya lingkungan kita, dunia lingkungan. Atau skop yang besar, Kota Kupang. Lebih besar NTT, lebih besar Indonesia.
Indonesia tidak bisa melihat pribadi Yesus yang penuh kasih itu kalau murid-muridnya saling kepahitan, kalau murid-muridnya saling berkelahi, kalau murid-muridnya saling gontok-gontokan. Orang tidak, dunia tidak bisa melihat. Ada seorang pemimpin besar namanya Mahatma Gandhi, ya, pemimpin besar, presiden pertama di negara India. Dia bilang begini, Yesus saya akui, saya hormati, saya tunduk, dia tidak bercela. Tetapi saya takut masuk Kristen, jadi pengikut Kristus. Saya hidup lebih rusak dari kau. India itu kekristenan tidak berkembang karena contoh itu Thomas yang menginjil sana. Thomas mati di India. Thomas bukan yang di Osao, bukan. Thomas murid Tuhan Yesus. Kita harus tunjukkan kita anak Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bilang sama Petrus? Dan Petrus harus mengakui, pengakuan. Kita harus mengakui ke dunia, saya ini anak Tuhan. Dengan kita berkata bahwa kita anak Tuhan, tentunya di dalam kita bersikap, berperilaku, kita akan jaga, kita akan menghormati Sang Tuhan kita, Bapa kita. Kalau kita sembunyi seperti Petrus kenapa menyangkal Tuhan? Karena dia sembunyi. Kasih yang dimiliki tidak sempurna. Coba kita lihat ayat 18 dari 1 Yohanes. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita takut mengaku Yesus, seperti Petrus takut mengaku Yesus di hadapan perempuan itu. Kenapa dia takut? Karena kasih yang dimiliki adalah kasih yang palsu. Karena itu tanda kalau kita tidak berani memberitakan Injil, itu tanda bahwa kita belum memiliki kasih yang sempurna. Amin. Ya, terakhir saya minta 2 menit untuk kita, bagaimana caranya untuk kita bisa mempraktikkan kasih. Pembicaraan yang sebanyak ini, kuncinya kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus menjadikan Yesus nomor 1 di dalam hidup kita. Dan itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Supaya Tuhan Yesus memastikan bahwa di dalam hidup Petrus tidak ada lagi Allah-Allah yang lain, tidak ada lagi harta yang lain dalam dirinya. Ketakutan itu hartanya Petrus. Sehingga dia takut. Apa hartamu yang menghalangi engkau mengenal Tuhan? HP-mu? HP itu tidak salah, dipakai untuk mempersiapkan masa depanmu, bukan buang-buang waktu yang banyak tanpa ada kejelasan hidup. Kau bisa ber-HP berjam-jam, baca Alkitab 5 menit, supaya pemuridmu atau pembinamu tanya, kau ada baca Alkitab? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Itu hartamu. Apalagi takut masa depan, itu hartamu. Takut tidak dapat pekerjaan, itu hartamu. Takut tidak dapat jodoh, itu hartamu. Itu kekasihmu, kekasih yang negatif. Harus, ya. Karena itu Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan setengah hati kasih Tuhan. Segenap jiwamu, akal, budi, pikiran, perasaan, kemana-mana. Yang saya pikir Tuhan, bukan. Ada lagu bilang, sedikit-sedikit ingat kau.
Ya ampun, mati masuk neraka, ingat dia. Yang masuk surga tidak ingat. Ya, yang masuk negara kemana-mana ingat dia, ingat HP. Kalau HP lupa di rumah, walaupun sudah mau ibadah, sudah mau pujian, kau pulang ke rumah, ambil dulu HP datang. Datang sudah lambat, orang sudah habis pujian. Alkitab lupa di rumah, tinggal situ. Yang penting HP bawa. Ya ampun, yang kekal kau kasih tinggal, yang tidak kekal kau nikmati. Ya, amin. Cari yang kekal. Ya. Saya singkat lagi ya. Karena itu buang semua harta yang tidak kekal. Karena itu akan mengingat makan. Kau akan kecewa, kau akan ragu, kau akan kecewa, akan frustasi, putus asa, kemudian gantung diri di pohon tomat. Ya tidak mati, itu namanya omong kosong. Ya. Kan itu hal yang kedua, ini saya singkat saja ya. Hal yang kedua, supaya kita bisa mengasihi dengan benar, kita harus kasihi kita punya diri sendiri. Coba kita baca hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mana yang duluan? Manusia atau diri sendiri? Yang duluan mana? Manusia atau dirimu sendiri? Diri sendiri, karena dibilang seperti diri. Mau kasih dia, dirimu suka kasih atau belum? Ada orang yang tidak kasih dirinya, sampai jam 12, 1, 2 baru tidur. Ya, darah rendah. Iya toh, baru bilang mama supply dengan susu Denko cap nona. Ya ampun, tidak mengasihi diri sendiri. Karena di jam 12 ya nona dokter calon dokter kan sudah ya jam 10 itu jam 12 itu ginjal itu musim apa ya istirahatnya ya kau bisa sampai jam 12 juga lapis bapak motor. Ya kasih diri. Ada yang bilang begini, saya tidak rokok, saya tidak bisa bapak. Ya ampun. Saya tulis yang merokok biar tersinggung tapi bertobatlah. Ya. Rokok bilang merokok itu membunuhmu. Ya. Berarti kau tidak sayang kamu diri, kau rokok kau bunuh kamu. Ampis. Ya. Itu tidak mengasihi dirimu. Orang yang tidak mengasihi diri mati masuk neraka anak. Ini saya punya keyakinan pribadi, tidak ada dalam Alkitab, tapi ada dasarnya di Alkitab. Membunuh itu mati masuk neraka. Ya, coba kau gantung diri, masuk surga atau neraka? Ya. Jangankan ame pisau tangan, kau puku-puku di sini, black mati. Masuk neraka atau surga? Neraka. Berarti kalau kau rokok, saya bilang rokok itu membunuhmu. Ya kalau tiap hari kau bunuh diri, mati masuk apa? Neraka. Itu waktu itu reklame di Polda itu buat saya langsung terinspirasi. Dan saya omong berapa banyak orang merokok itu membunuhmu. Ada saudara-saudara saya olok-olok saya, ini rokok, terserah kau. Kayak mati masuk neraka kan bukan saya. Iya kan? Nah, yang kedua, ada yang bilang
Karena dia sudah bertobat, rokok. Saya sudah jadi anak Tuhan. Kan mengaku, ya toh. Cemeng lu, ya ampun. Banci lu. Rokok kan bilang orang yang merokok impotensi, ya. Yang banci mana? Yang impoten atau yang ini rokok yang bilang. Ada yang bilang kalau saya tidak narkoba, ya mati masuk neraka toh. Jangan anak. Tubuhmu itu bait Allah, iya kan? Bait Allah, kau tidak takut untuk kasih rusak. Bagaimana kau bilang, I love you? Kan tidak mungkin. Ya, kalau dia tahu, kau rumah Tuhan kau kasih rusak, kau I love you saya. Sana. Bisa saja begitu kalau dia tahu kan? Ya tidak. Tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah, rumah Tuhan saja. Kau kotori dengan rokok, kotori dengan seks bebas, kotori dengan pacara kiri kanan muka belakang. Ya ampun. Kotori dengan HP, lihat pornografi, wih asik sekali. Ya ini kan anak remaja, saya omong remaja nih. Ya kan? Yang jahat-jahat ini kau nikmati. Mabuk supaya bilang kau perkasa. Perkasa apa? Hanya perkasa Tanino saja, yang lain tidak perkasa. Iya kan? Mabuk segala macam gaya. Ya ampun. Hei ampun. Nah, berlutut semua. Semua berlutut minta ampun Tuhan. Saya sendiri yang berlutut ini. Amin. Orang yang mengasihi Allah mengenal Allah. Ya, saya baca. Ya, saya tutup dengan ini. Kita lihat 1 Korintus 13 tentang kasih. Oh rawasika. Dan sekali ya ayat 4, kasih itu sabar. Jadi yang belum sabar, emosional, bertobat. Ya, kasih itu sabar. Tuhan Yesus itu sabar. Kalau dia tidak sabar, sudah mati kita semua. Ya, itu ya Yesus. Kasih itu murah hati. Yang kikir, ya kita semua belum sempurna. Saya juga kadang-kadang ada kikir-kikir juga. Belum masih kurang, tidak sabar. Tapi kita harus belajar ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Yang di sini yang sudah ada naksir si A si B, kemudian si A juga naksir, dia tahu dia cemburu. Ya ampun, belum ada kasih. Ada atau di luar sana kau cemburu dengan temanmu, cemburu dengan sesamamu, ya ampun, terlalu rendah. Ya, amin. Tepuk tangan dulu. Amin. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kalau Tuhan suka kasih kau kekayaan, jangan sombong. Itu milik Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tutup bungkus harta kekayaan yang Tuhan punya, yang kasih saya. Tuhan punya kasih saya. Bukan saya punya kasih Tuhan. Salah itu. Ya, harus berdoa, Tuhan tutup bungkus harta benda yang sudah Engkau berikan baik. Ya, oke. Jangan sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Omong dengan orang tua sopan, orang tua omong dengan anak-anak sopan. Semua harus sopan. Ya, mana lagi? Dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu jangan. Tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ampuni dia. Tidak bisa. Sampai 7 keturunan pun saya tidak ampuni dia. Kalau dia tidak datang ampuni, ya salah. Kau anak Tuhan atau anak setan kau? Ya toh. Ampuni, cepat ampuni. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan.
tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ya, jadi kalau orang percayakan kepadamu sesuatu, tutup dia, bungkus dia. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna itu datang, yaitu kasih, iman dan pengharapan itu datang. Yang paling besar kasih, maka ya seperti itu ya. Ya, mungkin saya baca satu pernyataan di bilang begini. Ya, jadi kalau standar saya mengasihi orang lain itu adalah sejauh mana saya bisa menerima diri saya sendiri. Ya, kalau orang suka itu tadi. Orang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, itu tanda orang itu sudah menang di dalam dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia masih membalas kejahatan dengan kejahatan, itu tanda bahwa dia belum berkemenangan mengasihi diri sendiri. Karena itu kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita akan sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi bukan berarti kita tunggu diam supaya Tuhan Yesus datang baru kita memulai. Kesempurnaan itu dia mulai dari step by step, langkah demi langkah. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita terapkan, kita lakukan, kita mau mengasihi, kita mau mengampuni. Dunia akan melihat kita, mereka akan percaya Tuhan Yesus, mereka akan mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus cepat memberikan mengasihi orang yang bersalah kepada kita, cepat memberi pengampunan kepada orang yang wah kau anak Tuhan betul, kau anak Tuhan Yesus betul, kau anak Tuhan Yesus, mari tundukkan kepala. Kasih yang sempurna itu adalah dalam Tuhan Yesus. Kau bisa mengenal, kita semua, saya dan kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar kalau kita memiliki kasih-Nya Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan Yesus telah datang kepada kita lewat firman-Nya, Dia menegur kita. Kalau ada di dalam hati kita ada kepahitan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kasih Yesus, mari kita komitmen di hadapan Tuhan. Allah kita Maha Pengampun. Ketika kita mengakui di hadapannya, Dia siap untuk mengampuni.